Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk di surat Al-Maidah ayat 70. Masih bercerita tentang Bani Israel. Allah membuka semua cacat celah yang mereka miliki, karena mereka merasa diri mereka superior, hebat, arogan, tidak menerima Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila. Sesungguhnya kami telah mengambil mitsaq, perjanjian yang sangat kuat dari Bani Israel. Wa arsalna ilaihim rusula, dan kami mengutus ilaihim kepada mereka rasul-rasul diturunkan kepada Allah, one after another, satu dikirim, selesai, datang lagi berikutnya, sehingga mereka konsisten dalam keilmuan yang tinggi yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Karena rasul-rasul ini memiliki ilmu langit. Kullama ja'ahum rasulan bima la tahwa anfusahum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap kali datang kepada mereka seorang rasul dengan apa yang hawa nafsu mereka tidak inginkan, begitu datang satu rasul, ya namanya manusia, sama seperti kita juga, ada ajaran yang dia bawa itu kita bisa lakukan dengan mudah, dengan senang hati, tapi ada yang berat. Perbedaannya adalah Bani Israel, ketika ada yang tidak mereka sukai, tidak berkenan dengan hawa nafsu mereka, segolongan dari Rasul itu mereka dustakan, sebagian dari Rasul itu mereka dustakan, kami enggak mau, dan sebagian lain mereka bunuh. Dahsyat enggak? Kalau ustadz datang kepada satu kaum yang sudah tersebar luas cerita bahwa kaum itu suka membunuh ustadz, ngeri kan? Jadi hawa nafsu mereka dijadikan tolak ukur dalam agama. Mereka tidak menempatkan agama itu di atas segala-galanya, tapi mereka tempatkan diri mereka, logika mereka, perasaan mereka, hawa nafsu mereka di atas agama. Ketika hawa nafsu mereka tidak sesuai dengan agama itu, mereka tolak. Dan lebih dari itu, mereka mengambil tindakan kepada Rasul yang Allah kirimkan kepada mereka. Kenapa ada ayat ini diletakkan di ayat 70? Karena kita akan bercerita tentang Nabi Allah Isa. Nabi Isa adalah salah satu nabi, salah satu rasul yang mereka dustakan. Kemudian mereka membuat siasat adu domba untuk membunuh Nabi Isa. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim. Thumma amu wa sammu katsirum minhum. Dan mereka menyangka bahwa tidak akan jadi bencana akibat mereka bunuh, akibat mereka ingkari agama, tidak akan ada balasan, tidak akan ada hukuman kepada mereka. Itu yang dimaksud dengan bencana di sini. Sama seperti kita kan, kadang-kadang kita terselip melakukan perbuatan dosa dan tidak terjadi apa-apa.
Setelah mereka ingkari, setelah mereka bunuh sebagian rasul, kayaknya nggak terjadi apa-apa. Nah, seperti itu. Fa'amu wasommu, dan maka mereka menjadi buta dan mereka menjadi tuli. Jadi mereka udah nggak bisa melihat, mereka udah nggak bisa mendengar. Allah kunci hati mereka. Teman-teman mesti tahu kalau balasan dari sebuah dosa yang kita lakukan saat ini adalah kita melakukan dosa lain di masa mendatang. Dan inilah yang terjadi. Mereka menyangka tidak akan terjadi bencana. Padahal mereka tahu, mereka orang yang berilmu. Mereka tahu bahwa semua itu ada hukumannya. Summa taballahu alaihim. Kemudian Allah menerima tobat atas mereka. Nah, kemudian ada beberapa di antara mereka yang bertobat di antara mereka. Nggak semuanya terus menerus dalam dosa. Summa amu wasammu katsirum minhum. Kemudian mereka menjadi buta dan mereka menjadi tuli, kebanyakan di antara mereka. Jadi kebanyakan di antara mereka Allah memberitahukan kepada kita lewat Qur'annya tetap buta dan tetap tuli. Kondisi ini mau dikasih tahu seperti apapun, mereka tidak akan bisa memetik hikmahnya. Mereka tidak akan kembali. Sama ketika kita baca surat Al-Baqarah, di awal surat, kita terkejutkan di ayat 6 bahwa Quran menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sama saja. Apakah kamu peringatkan mereka atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Inilah kondisi yang menyebabkan terjadinya itu. Ketika mereka melakukan dosa yang besar yang tidak mereka taubati, cukup hati mereka dikunci, mereka tersesat selama-lamanya sehingga menjumpai neraka. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Allah melihat ada sebagian di antara mereka yang kemudian bertobat. Allah melihat ada di antara mereka yang tetap terus-menerus dalam kekufuran. Dan mereka diperlakukan tidak sama oleh Allah. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.